Lai Ibu. Awak semua penanggung Bu, lutut lah, beradan lah, semua ya kan. Jadi boleh santai, tapi hati dihadirkan. Masuk ke dalam hati Bu, diamalkan cik-cik sekalian dapat, insya Allah berkah dan insya Allah kita husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Jadi diharapkan sekali lagi Bu, kalau ada yang disampaikan harapan-harapan atau kata-kata baik, Ibu aminkan itu. Karena malaikat saja mengaminkan. Tadi Ibu menyampaikan keberkahan yang luar biasa untuk rumah Mira, Ibu celiak Mira anak dua menggerakkan mulutnya, amin. Nda jangan mati mulut keluar, amin ya. Nah, jadi dibiasakan. Bahkan awak kok mendengar orang ceramah di masjid lalu ada kata-kata harapan atau apa, aminkan dia. Itu nama. Semua aja baca salam, kadang orang baca assalamualaikum, indak sampai awak doh jawe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu keberkahan. Semua dia tulisan assalamualaikum, tak boleh as apa. Tak boleh as ini nah. Tak boleh as ya. Katanya. Bu, jadi nang ketek-ketek tu wak tahu jadinya Bu. Nang ketek-ketek tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, pada hari kini kegiatan kelompok Yasinan Muslimah bertepatan dengan 27 Rajab, peristiwa apa Bu? Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kini kebanyakan umat Islam hanya sekedar merayakan dengan tujuan mengingatkan. Boleh seperti itu. Rayakanlah Isra dan Mi'raj dengan tujuan kita selalu ingat peristiwa itu. Tapi ada yang lebih penting. Momennya itu ada yang lebih penting di Isra Mi'raj tadi. Dikelompokkan atau disusun oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama salaf ada tiga spirit, tiga motivasi atau tiga hikmah yang bisa diambil, bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Nah, sebelum itu disampaikan Bu, ibu-ibu harus tahu dulu kenapa Rasulullah kok di Isra Mi'raj kan? Ada yang tahu Bu? Kenapa? Apa sebabnya beliau diperjalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha? Apa sebabnya? Sebabnya itu apa? Itu untuk Rasulullah diberangkatkan. Kan itu. Itu apa sebabnya beliau diisrakan, Isra Mi'rajkan oleh Allah? Apa sebabnya? Hampir mendekati jawaban Milasari. Terus dulu, entah iyo kayak coba terus dulu. Coba. Banyak di masyarakat yang begitu kejadian tidak sesuai gitu kasus Minang saya dapat. Jadi dia pasal ibu kan so Minang lo kan. Iko Bu, ambo jalehan seketek, ambo barajawa sama barajalo nak Bu. Jadi kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Karena tahun itu dinamai oleh para sahabat sebagai tahun kesedihan. Artinya Bu, dalam tahun itu Rasulullah diuji bertubi-tubi Bu. Bertubi-tubi ujian ke Rasulullah, sadiahnya luar biasa. Alun seperti ujian awak leda merinti. Alun bertubi-tubi. Salah satunya yang pertama di tahun itu, Rasulullah di saat menyampaikan dakwah beliau ke tengah masyarakat Mekah, yang melindungi, yang menjaga, yang membela di luar siapa? Lihat apa? Paman beliau Abu Thalib. Jadi kalau ada yang mampir beliau mencaci, mampus segala macam, langsung paman beliau garda depan. Berarti ada yang melindungi. Nah, terus begitu beliau pulang ke rumah dalam keadaan lelah, letih, lesu segala macam, ada pula yang menghibur di rumah. Siapa yang menghibur beliau? Istri beliau. Siapa istri beliau? Khadijah, ibunda Khadijah. Jadi dua orang itu Bu, yang tameng Rasulullah, yang memperkuat Rasulullah, yang memberi motivasi Rasulullah, pada tahun yang sama meninggal dunia, dicabutnya oleh malaikat maut. Kan bertubi kesedihan yang luar biasa. Beliau pergi ke Mekah pergi mensyiarkan ke tengah ke masyarakat Mekah.
dihino orang langsung sampai ke beliau ndak do tameng lho. Diampok de orang langsung kane beliau ndak do tameng lho. Sedihnya luar biasa. Lah tiba di rumah dalam keadaan kacau, perasaan gundah gulana, tiba di rumah ndak lu ado na menghibur lho. Kan bisa dirasakan hancur perasaan beliau waktu itu. Nah, itulah makanya beliau dihibur oleh Allah, diberangkatkan pada malam 27 Rajab itu. Jadi kalau wak lihat malamnya malam tadi nih, Kamis malam Jumat beliau diberangkatkan. Nah, jadi kalau ada yang bertanya biswa anak-anak awak atau siapa bakok bayi Isra Mi'raj Rasulullah itu jawab itu tahun kesedihan. Nah, kini ada 3 hikmah. Jadi kita bukan hanya sekedar Isra Mi'raj 27 Rajab, bukan itu saja. Ada 3 hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan pedoman hidup dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi. Yang pertama, Ibu, untuk pencapaian yang besar. Untuk pencapaian yang besar sejalan dengan ujiannya yang besar. Nah, artinya di situ diuji kesungguhan dia. Jadi kalau artinya Bu dia kalau ada sesuatu yang besar yang awak inginkan, itu tidak gampang mendapatnya Bu. Bersusah payah, basaki-saki, tapi tangih dinyo timbul kecewa nih, timbul ibu hati, timbul putus asa. Nah pada itu Bu, alun juga tak capai lah doh. Jadi untuk sesuatu yang besar tadi itu ujiannya besar dulu. Dan itu menimpa Rasulullah. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, di waktu beliau dibenci oleh masyarakat Mekah, beliau bayi ke mana Bu? Ke Madinah, ke Taif, dulu Taif namanya. Dengan harapan di situ bisa diterima oleh masyarakat Taif. Karena di Mekah lah mengucilkan beliau semenjak paman jo istri beliau lah meninggal. Tidak ada orang mempedulikan itu. Akhirnya baiklah beliau ke Taif, ditemani oleh anak angkat beliau. Siapa namanya? Ali. Tidak, Ali bin Abi Thalib. Lupa nama. Pokoknya Ali, anak angkat Rasulullah. Sudah itu sesampai beliau di Taif dengan harapan diterima oleh masyarakat Taif, tapi apa yang beliau temui? Penghinaan yang luar biasa, penolakan yang luar biasa, luar biasa. Bahkan beliau nyampok beliau kepada orang-orang Taif. Sudahlah caci maki keluar, diampok pula je batu, berdarah-darah lah beliau waktu itu. Dan Ali ini jadi tameng Nabi waktu itu sampai kapal wali ko pecah gitu, luka berdarah, dia menahan batu tadi. Nah, pada waktu itu apa yang terjadi? Turunlah malaikat Jibril. Awak harus tahu kisah Rasulullah biar timbul rasa cinta awak ke Rasulullah. Turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril ke Rasulullah? Ya Rasulullah, mintaanlah akan dan jatuhan dan timpun bukit Taif itu untuk menghancurkan orang-orang Taif. Mintalah ya Rasulullah, dikabulkan kini sekali. Karena luar biasa kejahatannya. Tapi apa jawab Rasulullah dulu? Jawab beliau, inyo model itu aku bahasa awak saya inyo tu model itu karena dia nak tahu. Makanya baca itu. Bahkan didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, lahirkanlah orang-orang yang beriman di Taif ini, beriman kepada Engkau dan Rasul. Itunya mintaannya, tahan Rasulullah. Nah, apa akhirnya? Ba'a Madinah, jadi Madinah ini banyak ulama-ulama besar dari Madinah. Orang-orang yang tadi yang pembangkang tidak boleh jadi lahirkan generasi baru di Allah, generasi yang beriman. Itu kan pencapaian yang besar. Kan berhasil Rasulullah mensyiarkan Islam dari Makkah yang ditolak, berhasil sampai di Madinah. Nah, itu diuji dengan ujian yang besar. Nah, itu pula Bu. Jadi pedoman dia peristiwa Isra Mi'raj kau. Dalam kehidupan waktu Bu, banyak ujian. Bahkan sampai orang mengeluh bagaikan mengeluh, bahkan awaklah timbul rasa pesimis bagai. Nah, indah juga berhasil, indah juga ya Allah. Bah lelai dan meminta, lelai dan memohon, bahkan alun juga tiba pertolongan Engkau. Bahkan sampai malih solat bagai.
Dalam hati itu nyebisikkan di setan, lo kau solat Assalamualaikum, manga kau mengaji-ngaji, manga kau berzikir-zikir, indah ini kabulkan permohonan kau ya Allah, percuma kau solat mana. Itu bahayanya. Ibu tuh diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samara wa basyirish sabirin. Jadi kita kok diuji sadonya, Bu. Sadari itu. Yang diuji itu siapa? Siapa yang ujian? Anak-anak sekolah. Nah, kalau dalam kehidupan sehari kan anak-anak sekolah yang ujian, Bu. Nah, lah ya ada orang nendak sekolah, orang penganggurannya ada ujian, Bu. Enggak. Jadi gitu dulu kita kok, Bu. Orang yang beriman yang diuji, inyo ndak sholat, indak mengaji, indak tuh tiba musibah dia bilang ada sedang diuji gini aja. Sembahyang tidak dong, andai lo mengecek diuji, indak diuji itu dong. Ya Allah sendak kenal dah, pandai lo mengecek diuji. Itu, jadi yang diuji tadi siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman pada hari akhir, beriman kepada Allah. Jadi ibu-ibu kok yang sholat kok, apapun kesulitan ibu, kesenangan ibu itu ujian tuh. Jangan disangkut kesulitan saja nak ujian, kesenangan ujian juga tuh. Kadang orang lah senang kok lupa bagai Allah dia lah segala ado, dia lah segala punyo, dia lah segala itu. Aja lah dak don angka dia minta lah dah. Jadi tidak peduli sendiri. Ya Bu? Nah, itu satu hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Artinya ujian sebesar apapun itu seiring sejalan dengan harapan yang akan kita harapkan. Jadi jangan patah semangat ini diuji nak. Iyo Dewi, Imar, jangan patah semangat kita diuji. Yang kedua, memandang positif setiap respon atau tanggapan dari orang lain atas upaya perbaikan yang kita lakukan. Nah, memandang positif atas komentar orang, atas respon orang. Misalnya kegiatan kita kok kelompok Yasin, setiap hari Jumat kita Yasinan, terus pakaian kita lah berubah, yang tadinya pakai jilbab cakik leher, meskipun baju tapi telanjang, nampaknya cetak badan, kini tidak ledo saja kita Yasinan. Alah tentu aurat kita. Alah beraja lo pakai kaos kaki kena. Habis suat beraja pula kita indak salaman je lawan jenis ni. Awak angsur-angsur. Ibu ya, awak angsur-angsur. Giko suat salam bisu. Ya, yang tidak muhrim kita wajib belajar itu. Lah, tidak usah awak memang seperti itu. Ajaran Rasulullah. Harus kita cuba. Abo kadang-kadang lupa aja bagaimana. Kilah begitu. Aba salam tu astagfirullah. Itu itu tandanya awak baru beraja kan. Nah, jadi kalau nyo cimee nyo kecen di orang Marianti lah ragu macam lihat gini mas. Lah saja apa ko ha. Lah tanggung jilbab lah dalam gini. Dak do taralah baca ki Maria. Dak do pakai Sarawak kan ya berjalan dah pakai gamis-gamis gini. Lah ragu lah dan caliang gini mah. Dak mesti yang jadi ledaya. Itu kan. Itu tuh jangan timbul perasaan awak di cimee dan besok dan tukar baju dan dia panggil dan acan itu dia ambil baiknya caranya apa alhamdulillah diurang saja nampak perubahan darinya apalagi dari kau ya Allah engkau tahu engkau mau menyaksikan ya Allah dan ingin berubah. Jadi diambil positifnya saudara ibu apapun respon orang komentar orang dengan kegiatan yasinan kita kok ambil positifnya. Ya, takut jadi perubahan tu kan? Takut di cimee kan? Jangan takut di cimee. Kalau di cimee orang ibu berarti benar kerja itu. Karena yang mencimee itu cari orangnya, bawa orangnya. Orangnya udah tentu selihatlah dah. Baik kanin, makir kanin, basorak kanin. Itu nama cimee awak. Berarti awak berada di jalan yang benar. No comment. Perbanyak saja istighfar dan dekatkan diri kepada Allah. Itu yang kedua hikmah yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Yang ketiga menghilangkan ketergantungan pada selain Allah. Dalam artian meningkatkan ketakwaan padanya. Itu poin yang paling penting Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj.
poin yang paling penting. Kenapa aku dikatakan paling penting, Bu? Karena Rasulullah Assalamualaikum waktu berdakwah di Mekah selalu ada tameng, ada yang melindungi, ada nama jago. Kalau di luar siapa, Bu, tadi? Abu Thalib, paman beliau. Kalau tiba di rumah ada yang menyejukkan, ada yang menenangkan, istri beliau Khadijah. Nah, jadi Rasulullah merasa enjoy. Jadi di luar tuh aman, ada paman yang menolong. Nah, tiba di dalam nyaman pulau istirahat, ada istri yang menenangkan. Nah, jadi putus di Allah ketergantungan itu. Makanya diambillah kedua orang yang mulia tadi di Allah, dijemput, tinggallah Rasulullah SAW. Jadi kira-kira model iko bahasa awaknya, ndak do na menjaga engkau di Mekah berdakwah ledo, ndak do na menenangkan engkau di rumah ledo. Apakah itu selama engkau? Apakah bersandar ke situ engkau? Seolah-olah seperti itu Allah menyampaikan. Akhirnya ndak do ledo. Aden berangkatkan engkau ke Madinah. Siapa menolong kau? Dan kan kecil Allah. Dan menolong kau. Itu pula kita, Bu. Panik awak. Banyak masalah. Dililit utang, dikajak-kajak iko segala macam, anak nak ciko banyak permasalahan anak. Ndak usah gitu tergantung bana awak. Misalnya contoh misalnya Mila punya hutang 10 juta kumpama ya, harus dibayar jatuh tempo seminggu lagi kumpama. Jadi Mila aku panik, kamu akan cari pinjaman, kamu akan cari. Lalu pikir orang cie-cie, Iko ndak mungkin sesadu kamu ada yang kapai lah. Coba dan itu, Josi itu biasa udah nggak taruh itu. Lah pai kasih tu kiroinyo indak lo di rumah. Jadi bingung Mila aku lah, kamu ada yang kamu menyalang. Jadi artinya Mila tadi nyo tergantung ke makhluk. Kasih A, kasih B, kasih C, tergantung kasih itu. Kini itu nan harus putus lebu. Awak harus bergantung sepenuhnya ke Allah. Tingkatkan ketakwaan awak ke Allah. Pasti engkau menolong dan ya Allah, pasti. Nah, kalau awak berhasil seperti itu, Bu, apa hadiah yang diterima Rasulullah, Bu? Isra Mi'raj tadi dibawa berjalan dalam waktu, kan malam peristiwanya kan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya jauh, sudah itu naik jeburak sampai Sidratul Muntaha, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Nah, apa nanya kira Allah? Seolah-olah Allah mengecekan dan bisa melakukan yang tidak terpikir dari kau sama sekali, dan bisa memberikan yang tidak bisa engkau bayangkan sama sekali. Sementara Abu Thalib dan istri engkau hanya sekedar itu yang bisa diberikan, tapi dan si Allah ada yang bisa memberangkatkan engkau sampai ke Tuhan. Ada yang bisa membawa engkau di langit ke langit segala macam. Ada dan bisa kalau dan berkehendak. Itu yang disampaikan Allah. Begitu pula awak harus padek nih sandaran awak ke situ, padek duduk awak ke situ. Kalau tak bau sah awak tu nak kedape awak pitih dah. Itu kecera yang di muli itu. Rajin kerajau banyak pitih. Maleh kerajau ndak pitih dah. Itu kecek orang tak Tuhan. Jadi tingkatkan ketakwaan ibu ke Allah. Apapun masalah ibu, yakin Allah pasti menolong dan apa janji Allah? Dia berikan dia Allah yang luar biasa. Itu. Jadi itu artinya ujian ibu yang tubi bertubi sudah ikut ibu dak cie-cie nak datang ke dendo bu ya sandiah benar dan itulah kira-kira dak cie-cie nanti bikin doh. Itu pertanda Allah sudah menyiapkan sesuatu yang besar untuk awak. Yakin itu. Karena awak betul-betul siapkan di Allah hati awak tadi itu kuat hati awak. Lah kuat hati awak tadi menjalani ujian-ujian tadi baru brak tibunan sebenarnya. Itu bagi orang yang beriman. Itu. Jadi itulah yang beriman. Jadi tidak ada lahir persoalan dulu. Kalau yang tidak beriman tentu bagayunya sinan kan? Ya gantung je tali ya, apa saja. Macam-macam. Jadi itu Bu, itulah fungsinya agama gitu. Apa cek lain Bu? Jo cara apa kita bisa keluar dari masalah.
kalau orang yang beriman. Apa caranya, Bu? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sholat. Artinya apa? Artinya dapat ujian ibu terima ujian itu dulu. Ibu terima. Cara ibu menerima bahwa ya Allah hamba ridho. Ridho engkau timpakan kini ku apa silahkan engkau Tuhan. Ridho jo ikhlas, ridho terima dengan sabar apapun nama nimpo hidup ibu. Nah, setelah sabar baru sholat. Jo sholat minta tolong. Iya karena na'budu iya karena nasta'in. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku minta tolong. Nah sudah itu tasadian seketik sudah itu Bu hadirkan dalam pikiran ibu tadi apa pertolongannya yang membutuhkan. Itu caranya. Jadi di saat awak membaca Al-Fatihah itu Bu ada di dalam hadis qudsinya, di saat seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu jawab dia Allah, hambaku tengah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Malik Yaumiddin, hambaku memuliakanku. Itu kecil Allah jawab dia Allah. Pas awak tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antara den jo hamba den itu den yang menentukan. Artinya apa? Apa nan awak minta waktu itu ha? Kalau sholat kita benar Bu, dapat ibu solusinya sekali. Dapat. Kalau benar cara sholat. Jadi hadirkan Bu, iyyaka na'budu, pada engkau aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan pada engkau aku minta tolong. Apa yang mau minta tolong waktu itu yang sangat Bu minta tolong tuh hadirkan. Secepat kilat hadirkan. Tak perlu diucapkan di lisan doh, hati itulah mengecek sekali. Tidak bisa Bu. Kamu belum selesai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah langsung sekali itu. Lah langsung ada dalam hati itu sekali, dalam pikiran tuh, dalam panganang lah hadir sekali lunasi utang dan ya Allah. Denyo kaja-kaja di orang. Itu bisa panjang kalau dijabarkan tuh. Bisa minta untuk anak awak sekali, bisa minta untuk laki awak sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nan cara salat tadi Bu. Jadi kini bulan Rajab itu Bu adalah bulan introspeksi, bulan istighfar. Barang siapa yang disampaikan hidupnya anguknya sampai bulan Rajab Bu, kalau nyo masih menyamakan bulan Rajab dengan bulan-bulan yang lain, sama sini nyo rasanya, ndak ada bedanya doh. Sungguh orang tu merugi. Hari-hari itu tidak berbeda. Allah saja membedakan bulan dan bulan, hari dan hari. Hari sama satu. Memang hari sama, tapi berbeda tempat duduknya masing-masing. Namo berbeda kan, tapi orang ngecek sama sadonya. Jadi Ibu sesekali kalau Allah lah mengonggok-onggokkan bulan tadi Bu, dimuliakan bulan tadi di Allah, awak memuliakan gunakan semaksimal mungkin. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Apa sekerajo Ibu dari awal Rajab datang tuh, dari satu Rajab sampai akhir Rajab, itu nabu tanam. Bila Bu panen di bulan Sya'ban dan Ramadan dan menangnya akhirnya pada bulan Syawal. Itu. Jadi introspeksi diri banyak-banyak, minta ampun sebanyak-banyaknya, jangan santai-santai saja. Dan ledak dosa, dan tidak berdosa. Dan pacaka indah pengecehan orang indah sembahyang azan lain dan sembahyang indah sesederhana itu do ibu kandung. Tidak sesuai hati lisannya. Jadi ibu tanya taruh Allah koden sholat ya. Allah koden dirikan sholat abuan tanya diri seorang aja orang namu caliak. Kau bu caliak lo sholat orang bako bay. Aku baca Nabi itu lagi rajin sembahyang. Perangai nanti kau ciri ya. Itu contoh kan. Aja orang dicari, awak dicari. Ya, diri awak dicari. Ya Allah. Dan lain solat, tapi kau hati dan kau mau dari kau je. Bakok dan banyak menyeluh je gini ya. Bakok tak ia percaya dan akan kebesaran engkau. Ya Allah, berarti adunan salah di solat dan itu introspeksi diri awak di bulan Rajab kau. Atau ada yang kok biasa-biasa sih?
Pikiran dia mencari pitih, mencari pitih, mencari pitih. Itu sih cik. Pitih nanti cari lah. Pitih itu baunya mengecek nah. Ada nak dia apa yo kau lah cik. Itu kecik pitih itu kan. Ayo. Tapi kau yang kapai, payah nah kau macam ni tak dia apa yo kau lah. Kau pandai lah pitih itu mengecek. Karena sia. Nah, ada satu motivasi untuk ibu. Itu kejadian nyata. Ambo dapat cerita dari seorang anak muda. Nah, ada ama-ama kalau nazar nang kan, nah sebentar. Ada ama-ama nyo manggaleh di pasar di Tanah Abang. Manggaleh kue-kue basah kuah. Jadi nyo perhatian dia anak bujangku nyo tukang parkir. Nyo perhatian dia anak ko. Orang azan zuhur, amakku bagageh lu sekali orang rami tiba belanja. Nyo kan setan di situ bu tuh. Setan berkeliaran rami orang belanja. Mak kau 5, kau 10, kau cek. Nyo tinggan saudara. Maaf ibu yo, aku solat dulu. Beko sedih kau kembali betul dulu. Nyo simpan lah biasa saudara. Tanya solat. Lah selesainya solat. Jadi nyo perhatikan lah ada anak bujangku sehari 2 hari 3 hari kan di situ taruh. Itulah penasaran ya kan. Selalu galeh ranggai ko sebelum asar habis. Dari pagi bentuk balangau galeh dak laku dah. Nah, jadi dia tanya mak, kok satyo azan mak langsung mak tinggal pada orang balanjo itu menciri galeh mak nama teman. Habis kan tadi orang balanjo oleh dok. Seharusnya kan orang azan tuh masih panjang waktunya tuh. Orang nunggu dulu, belaki komat, belaki aku kan bisa mak layani lah orang terus supaya hilang mak solat. Buyung. Itu nanti po kaden tuh orang balanjo itu kurirnya tuh nah. Kurir antara sakit dan kurir pesuruhnya tuh nah. Sementara nan memberi dan rasaki lah main bau dan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Kecek lah nyo bau dan dalam memberi rasaki ya. Tentu inyo dan duluan masa kurir kaden duluan. Pos dan duluan dulu. Masya Allah, takajui lah nak bujang tadi. Sudah itu tahu ndak kecek emak tuh. Dengan menyegerakan panggilan Allah tadi, di situ letak keberkahan waktu yang lalu itu. Jadi kalau dan lalaikan panggilan Allah tadi, itu dan menunda-nunda lo keberkahan tiba ke anak-anak dan ke keluarga dan asa manja itu bertobatlah tukang parkir tadi. Jadi itu pelajaran untuk awak dulukan itu. Tiba misalnya orang ke Balanjo sampai nirel masang baju macam kan ada baju baru nirel apapun ada lah azan orang kalau keluar sudah orang lazan bikolah solat bikolah tinggal karena orang-orang yang Balanjo sampai nirel itu kurir itu sirkana kan kurir itu nyo nama mantan kini nama manggil tuh nang kemagi rasaki itu di dulu. Jadi perbaiki sholat ibu. Kalau sholat ibu perbaiki, pasti sikap ibu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Lisan ibu berubah, selalu yang baik-baik yang terucapkan. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Jadi koreksi sholat kita masing-masing ya bu. Lakukan terus sampai bila bu? Sampai tidak tanduk mengamang-alai, sampai dicabut awak. Jadi jangan pandingnya jauh ujian hidup. Itu pertanda semakin berlipat-lipat ujian awak. Bertubi-tubi ujian tibo, tando-tandonyo akan tibo yang besar ke dalam keluarga awak. Iya. Nah itu itu iya wajar itu manusiawi itu nah orang tuh sholat seindah muncung berciri lo tuh gilo baca kak saya lihat kampung orang nyuadu niat tapi rasa akinya malimpah nangka dulu orang tuh nyolasi orang mantap piti itu orang mantap piti juga kan banyak piti kadang ya ada kesal itu dia lagi capek istighfar nah itu yang kita sebut benar itu wajar itu nah jadi iya jadi itu apa namanya orang muda itu dimilah sembahyang indah apa indah piti banyak ya istirahat apa arti istirahat
Apa arti istidrak? mandi ketika hidup. Istidrak tuh lah muak Allah mencari. Lah muak itu Dia nah. kecil Allah mah pola kena. Cuba kan dak hati kau. Matian Tunggu, kita. Dikunci hati tunggu. kau. Itu. Jadi orang istidrak itu sebenarnya dikunci hatinya di Allah. Indak dapetnya kebenaran, indak dapetnya cahaya. Iya betul. Biarlah orang istighfar ya. Itu jadi beristighfar lah. Banyak istighfar ya Bu. Orang ajak dah berapa hari lain. Kau bilang. Ya itu. Jangan mu ada juga anak dia. Astagfirullah. Ya itu cepet. Iya itu. Ya aku sembahyang subuh apa ya ni? Muncul-muncul pagi yo. Kau ada sakit masuk. Iya itu. Emang itu dia. Iya payah. Emang mode itu anak-anak kini mila payah menjaga anak ibu bocah tuana. Wajib puasa saya. Jadi kecil Adi Dayat Majah. Mari aku manin dua apa? Bapak ni dua. Adi kecil Adi Dayat Majah lah. Anak tu disuruh solat lah bisa mudi wa indaknya nyo nana. Nyo lah kadang dah solat sewa ditampeh lalunya tu. Di mana lalu biasa di situ buat solat. Indah solat ada ke situ. Allahu Akbar. Jadi auranya itu pengaruhnya itu lambek jolamu akan dapat karena ini. Itu yang pertama. Yang kedua, awak sebagai ibunya solat di awal waktu terus. Itu akan mempengaruhi. Jadi tak muncul aja nampak panik mengecek dah. Kadang lain awak punya lalu buat awak semayang sinana. Nah, cuma mengerti. Dua baca Al-Quran cuma awak jadi yang azab-azab, awak kare-kare nak. Iya tu. Dua baca kare-kare. Ada tu jadi hei tak nak. Oh, mau. Iya. Iya itu. Awak kan Jadi Allah mencari usaha kita. Yalah, dah. Tak semayang anak nak lemak. Jadi Bu, Dia kau masuk sabu kadang-kadang awak angin, pang dia dekat kena rekod dia. jadi apa tadi Bu? Hikmah dari spirit dari Islam Mi'raj tadi jangan hanya sekedar diraya-rayakan saja 27 Rajab. Oh hikmahnya tadi Bu, yang pertama pencapaian yang luar biasa sejalan dengan ujiannya. Yakinlah di balik itu Allah memberikan yang besar yang baik untuk awak. Terus yang kedua memandang positif setiap komentar orang tentang perubahan awak. Jangan bangih lo kayaknya enggak lo kau suka deh lah kok kau sepanjang kali baru coba deh urusan kau jangan itu rancak banyak takut nak bado panjang kan jilbab le dah pakai sama tak laku uang le makanya jilbab mau tujuh kawan kan urusan kau kok kena pakai lah kok kena pakai sejubah jadi tidak mau dari itu dah yang sekedar pada orang kena angkut astagfirullah Allah minta sekali dia baca yang ya Allah itu orang tak sengaja kadang itu terus yang ketiga Ibu hilangkan ketergantungan kita kepada makhluk. Den entahlah kau nak dilaki dan bau sahur rajin bau kuliah mungkin nak makan dan tergantung ke laki kan tidak mulia. Den dia dari anak-anak dari Rasaki dan gini ajan sesekali mengecek dari anak-anak Rasaki wak tergantung. oh minta rezeki sudah Minta ya. Jadi kalau nyagi dia nak Rasaki berarti Allah nama dia Rasaki melalui anak. Ya Bu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik buat tanya lah